Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang belum niat i'tikaf berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian insyaallah malam ini hingga beberapa hari ke depan kita membicarakan tentang talak. Talak lawan dari nikah. Nikah artinya akad yang berfungsi untuk mengikat dua orang yang dasarnya berpisah. Dasarnya si laki-laki, si perempuan pisah, tapi kemudian dengan akad nikah mereka berkumpul bersama. Sedangkan talak sebaliknya. Talak artinya memisahkan dua orang yang sudah pernah terjadi akad nikah. Talak. Yang pembahasan pertama, qala al-musannifu rahimahullah, al-faslul awal ta'rifu talaq wa masyru'iyyatuhu wa hukmuh. Pembahasan pertama tentang definisi talak, kemudian tentang kesyariahnya talak, apakah sesuai syariat atau tidak. Yang selanjutnya hukum talak. Adapun ta'rifu talak, at-talaq syar'an hallu aqdin nikahi bilafzi talaqi wa nahwihi, yaitu melepaskan akad nikah. Melepaskan akad nikah dengan ucapan talak atau seumpamanya. Ucapan cerai, talak, pisah, itu sama semua. Jadi itulah talak, artinya melepaskan ikatan nikah dengan ucapan talak atau yang seumpama dengannya, cerai, apalagi pisah, itu sama semua. Itu definisi dari talak. Kemudian masyru'iyyatuhu, adapun tentang disyariahkannya talak. Syara'allahu talaqu ilajan makruhan. Jadi Allah mensyariatkan talak sebagai obat, sebagai untuk sesuatu yang dasarnya untuk kadang-kadang memang talak ini dibutuhkan sebagai jalan keluar. Ilaj ini sebagai jalan keluar, tapi makruh. Hukum talak berdasarnya makruh. Kemudian wathabatat sahiha, dan sudah ditetapkan bolehnya talak fil kitab, baik dalam sunnah, dalam kitab, dalam Al-Quran ada tentang ayat yang membicarakan tentang bolehnya talak walaupun hukumnya makruh, dan sunnah dan ijma'. Adapun kalau dalam Al-Quran sabatat masyru'iyyatut talaq fi adadin minal ayat, telah tetaplah tentang disyariatkan talak dalam beberapa ayat. Salah satunya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau semua, artinya engkau dan umatmu wahai Rasulullah, idza talaqtumun nisaa, apabila engkau dan pengikutmu umatmu menceraikan, mentalak istrinya, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka bagi iddah mereka. Artinya talak bagi iddah ini mentalak di waktu yang dibolehkan talak. Salah satunya untuk talak harus dalam perempuan dalam keadaan suci. Jadi haram mentalak perempuan dalam keadaan haid. Jadi perempuan dalam keadaan berhalangan kita cerai, haram hukum cerai. Walaupun sah, cerainya sah, kita dianggap fisah sudah sama istri, tetapi hukum mencerai istri dalam keadaan yaitu sedang berhalangan, hukumnya haram. Ini wataliquhunna li'iddatihin, kalau pengen talak ya talak di
waktu ketika ia dalam keadaan suci. Artinya ini dibolehkan talak. Dibolehkan, ini contoh ayat yang membicarakan tentang kebolehannya talak. Di ayat yang lain Allah katakan at-talaqu marratan, talak 2 kali. Maksimal talak 2 kali. Kalau sudah ditalak sekali lagi sudah habis. Karena talak cuman jatah bagi seorang laki-laki cuman 3 kali. Sekali boleh rujuk. Kali kedua masih boleh rujuk. Sudah, kalau tambah sekali lagi sudah enggak boleh rujuk lagi. Enggak boleh rujuk lagi. Kecuali perempuan itu nikah sama orang lain dulu, kemudian sudah berhubungan dengan orang lain, sudah dicerai sama orang lain, dan sudah habis masa iddah sama orang lain. Kalau pengen, nah saat itu kalau mau nikah lagi. Kalau mau nikah lagi dari awal. Jadi maksimalnya 3. At-talaqu marratan, artinya talak yang boleh rujuk cuma 2 kali. Cuma 2 kali talak yang dibolehkan oleh Allah untuk rujuk tanpa harus nikah lagi. Tanpa harus nikah ulang. Tapi kalau sudah 3 kali enggak boleh maksimal. Inilah contoh ayat-ayat yang membicarakan tentang talak. Begitu juga dalam hadis disebutkan dalam sebagian hadis, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, abghadul halali ila Allah talaq. Yang paling dibenci sesuatu yang halal oleh Allah adalah talak. Halal, tapi Allah membenci. Yaitu yang paling dibenci perbuatan yang halal tapi dibenci, yang paling dibenci sama Allah adalah talak. Malahan disebutkan dalam sebagai riwayat itu kalau orang mencerai istri, aras goyang aras, goncang gempa aras yang makhluk Allah yang lebih besar dari langit dan bumi ini. Ketika ada orang yang menceraikan istri, gempa itu aras, goyang, karena efek dari seseorang menceraikan istrinya. Ya, jadi jangan main-main sama talak. Jangan ucapkan kalimat cerai, talak, pisah. Kunci mulut dari 2 kata. Dari kata-kata yang mengandung makna cerai, jangan diucapkan. Jangan sama sekali main-main dengan kata-kata talak. Kadang-kadang ada dari kita cuman canda-canda sama istri, sudah cerai istri. Ini kalau saya enggak benar, udah istri saya cerai. Ngapain hubungan? Kenapa kita main sama kawan tapi yang kita korbankan istri? Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang enggak orang jahil, kurang pengetahuan, akhirnya yang korban adalah istri. Jadi kata Rasul, abghadul halali ila Allah talaq. Yang perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Sehingga hukum talak hukumnya boleh tapi makruh. Jadi semua perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Kemudian di hadis yang lain, riwayat yang lain, laisa syai'un minal halali abghadha ila Allah minat talaq. Tidak ada satu pun perbuatan yang halal yang lebih dibenci oleh Allah dibanding talak. Enggak ada. Talak itu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah, enggak ada lagi di atas. La ilaha illallah. Itu hadis yang membicarakan tentang talak. Kemudian yang selanjutnya, hikmatu masyru'iyati talak. Hikmah disyariatkannya talak. Kenapa talak disyariatkan dalam Islam? Walaupun ada sebagian agama yang enggak boleh talak. Kalau sudah nikah sampai mati enggak boleh cerai. Agama Nasrani kalau enggak salah. Syariat mereka enggak boleh cerai. Kalau sudah nikah mau bagaimanapun tetap harus ini. Malahan saya pernah dengar cerita di komplek kita ini, bukan muslim tapi na'udzubillah min dzalik. Dia udah tua, istrinya sudah tua, mereka hubungan enggak benar, anaknya enggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi?
dia ini nggak pernah lagi dekat sama istri, istrinya akhirnya selingkuh sama siapa? Sama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita lahir dari rahim muslim. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan muslim. Coba bayangin, mereka nggak boleh cerai, akhirnya cerai enggak. Itu hidup serumah saling membenci, tapi mereka enggak boleh pisah. Apa yang terjadi ujung-ujungnya? Akhirnya ya namanya perempuan membutuh biologisnya. Kemana dia lari? Kalau dia selingkuh sama laki ketahuan. Akhirnya dia selingkuh sama perempuan. Ya bayangin coba. Istri kita selingkuh sama perempuan, na'udzubillah. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan muslim. Jadi wallahu alam ya, kayaknya agama Nasrani, coba dicek lagi ntar di Google. Kalau nggak salah saya itu syariat Nasrani, mereka mengharamkan cerai. Tapi Nasrani ada yang cerai, Pak Ji? Sepengetahuan Pak Ji? Bisa hajat, tapi hubungannya nggak lepas. Nggak boleh ya, yang benar berarti ya. Nah, dari bacaan saya pernah baca bahwa syariat Nasrani agama Nasrani nggak boleh cerai. Nggak tahu apakah yang dijalankan Nasrani sekarang memang benar atau tidak, tapi benar ya. Mereka nggak cerai ya, tetap hubungannya istri walau bagaimanapun. Oh, alhamdulillah. Kita lahir dalam keadaan Islam. Sekarang pembahasan hikmah disyariatkan talak. Kenapa? Padahal talak itu dibenci sama Allah, tapi Allah membolehkan. Al-aslu fi zawaj al-istimrar. Memang yang dasarnya yang namanya nikah harus istimrar, harus berkelanjutan, tidak boleh pisah. Nah, itu hukum dasar dalam nikah. Memang tujuan nikah pada dasarnya itu. Sehingga kalau dalam nikah, kalau disyaratkan dipakai waktu, ini saya nikah selama setahun, sah nikah? Enggak sah. Batal nikah mut'ah itu namanya, enggak sah. Karena memang ketentuan dasar dalam nikah harus terus menerus, tidak boleh pakai waktu. Ya, makanya al-aslu fi nikah fi zawaj al-istimrar. Yang dasarnya dalam nikah ataupun perkawinan itu harus istimrar, berkelanjutan. Wa annahu la yajuzun, sehingga dan tidak boleh sebagai dalam kondisi apapun tauqituhu bimuddah, sehingga tidak dibolehkan pakai waktu dalam akad nikah. Setahun, 2 tahun, enggak sah nikah kalau disyaratkan waktu. Enggak ada. Ijma' muslimin sepakat bahwa tidak boleh nikah mut'ah, termasuk Syiah. Wallahu alam. Itu wallahu alam, itu mereka yang melakukannya. Dan yang ke puncak itu kan bukan wali-wali. So, ya Arab, Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab. Malahan keturunan Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal keturunan Quraisy. Orang Arab. Jadi bukan berarti ketika Arab sudah wali, enggak. Tidak, saya pernah tinggal di Arab, enggak semua orang Arab wali aulia Allah. Malahan ada orang Arab lebih, apalagi akhir-akhir ini apa yang mereka lihat, coba lihat di Riyadh apa mereka lakukan. A'udzubillah min dzalik. Jadi jangan ketika Arab sudah benar, enggak benar juga. Ya, Arab memang sumber Makkah, Madinah, Arab tempatnya bagus, tapi bukan berarti semua yang menempati tempat itu bagus. Kalau tidak pakai waktu boleh. Misalkan nikahnya, ini saya nikah seperti biasa, entar dicerai, silahkan. Misalkan saya pengen tinggal datang sebuah negara belajar misalkan, daripada nggak ngapa-ngapain, akhirnya saya nikah orang situ, seorang tempat. Tapi nggak pakai waktu, nggak disyaratkan waktu sekian tahun, berapa bulan, enggak. Dalam akad sama seperti akad biasa. Nanti giliran dia pengen pulang, dia cerai, itu boleh.
Boleh. Yang enggak boleh memang dari awal dalam akad ditentukan waktu. Ini nikah selama setahun atau selama sebulan atau selama saya belajar di sini, ya enggak boleh. Yang artinya nanti ketika sampai waktu kontraknya itu habis pernikahan, dia terpisah dengan sendirinya. Enggak. Solusinya bagaimana? Kalau misalkan kita pengen nikah seperti itu, kita keluar negeri misalkan, istri enggak kita bawa. Kalau pengen nikah aja seperti biasa. Nikah seperti biasa, antar pas pulang cerai. Kalau enggak mau cerai ya sudah, biarin, kirim nafkah tiap bulan. Nanti giliran balik lagi jadi istri masih ada istri di sana. Itu lebih bagus. Jangan dicerai. Kalau kita punya duit, datang ke Malaysia atau kemana ada bisnis di luar negeri, nikah di sana, jangan ribut-ribut. Nikah di sana, kirim nafkah tiap bulan. Giliran antar balik lagi, ya kita sudah punya istri di sana. Atau nikah kalau pulang cerai seperti biasa. Yang enggak boleh marhaba. Ya boleh, hukum walaupun ya enggak bagus. Bukan masalah bagus atau enggak bagus, ya enggak bagus. Enggak apa. Kalau sekedar niat enggak, bisa jadi dia berubah pikiran nanti. Awalnya niat saya pengen sebulan aja, ntar pas tahu nih pas, sudah. Marhaba. Ya, kalau mut'ah itu memang ditentukan waktu. Saya nikah selama setahun. Nah, ini enggak boleh. Ya enggak boleh, emang enggak boleh, Pak. Ya enggak boleh itu. Itu emang enggak boleh, ijma' enggak boleh. Termasuk yang katanya Syiah membolehkan, wallahu alam sepengetahuan saya Syiah juga enggak membolehkan itu. Ya, supaya muslimin sepakat enggak boleh nikah mut'ah ataupun nikah yang ditentukan dengan waktu. Nah, kalau pengen dia nikah seperti biasa, nanti kalau sudah mau balik, udah enggak mungkin ada balik ke situ lagi, cerai seperti biasa sudah. Enggak usah pakai mut'ah. Ngapain pakai mut'ah? Pakai waktu di awal. Nanti Allah membolehkan cerai walaupun ya walaupun makruh, tapi silahkan pas balik cerai. Karena seperti pertanyaan Bapak tadi, kan itu niat mencerai Pak Ustaz. Memang iya mungkin niat di awal, iya, tapi yang namanya niat ada kemungkinan berubah. Ntar pas seminggu di situ, oh pas ini, akhirnya enggak dicerai-cerai lagi. Nah, makanya beda halnya kalau ditentukan waktu di awal. Ini saya nikah selama sebulan. Itu dia setuju, cocok, enggak cocok, selama sebulan udah putus dengan sendirinya. Itu enggak boleh alhamdulillah. Ataupun namanya mut'ah. Ijma' muslimin enggak boleh. Jadi ketentuan dasar dalam pernikahan adalah istimrar. Tapi kadang-kadang walakin dan wa syuri'a lisakan wal mamaddah wal inja wa iqamatil haya ar-raghidah, dan disyariatkan nikah pada dasarnya untuk ketenangan. Ya, kita ada istri, ada tempat seorang perempuan ada suami, ada tempat berlindung. Suami ingin mendapatkan ketenangan. Mungkin di luar udah capek-capek kerja, pulang ada yang mijit. Masya Allah, itu tujuan dah. Kemudian wal injab, untuk memiliki keturunan. Itu memang tujuan dari nikah. Wa iqamatil hayah ar-raghidah, dan ingin membangun kehidupan yang bagus. Itu tujuan nikah. Dan itu semua akan didapatkan ketika berkelanjutan, nikahnya enggak putus. Tetapi lakin qad yaqtallu unsur min anasir husnil ikhtiyar. Kadang-kadang memang ada unsur nanti yang tidak sesuai harapan, bisa jadi kita pengen seperti ini kemudian yang terjadi ya. Misalkan kita pengen nikah dengan tujuan pengen punya anak misalkan. Ntar setelah nikah, udah setahun, 2 tahun nggak punya anak. Sedangkan kita pengen nikah satu lagi, istri nggak ngasih. Solusi bagaimana? Kita suami pengen punya anak. Istri kita yang punya, istri misalkan tidak mungkin memberikan kita anak. Kita pengen minta nikah lagi nggak dikasih. Solusinya apa? Ya cerai. Mau bagaimana? Daripada berantem, mending cerai. Cerai sudah. Jadi memang kadang-kadang yang namanya dunia ini enggak selalu sesuai yang kita inginkan ataupun yang kita harapkan. Maka Allah memberikan solusi.
Lakin kadang-kadang wataqa mukhalafat lil ada wal ahkam wa qad yaqa'u tanafur baina az-zawjain, kadang-kadang terjadi saling berjauhan antara suami istri. Jadi sudah beda visi misi sudah. Suaminya pengen A, istrinya pengen Z. Ya enggak mungkin lagi mereka dipersatukan. Itu solusinya bagaimana? La ilaha illallah. Wala yanfa'ul islah, dan tidak mungkin diperbaiki lagi sudah. Kalaupun diperbaiki enggak ada solusi lagi. Wa tata'adzar ma'ul haya az-zawjiyah, dan ketika seperti itu sudah sangat benci suami istri dan tidak mungkin lagi sudah mereka akan hidup berbareng. Tak mungkin. Mimma yaqlabu zawaj ila jahim, itu semuanya adalah menjadi sebab sehingga pernikahan ini, hubungan ini berubah menjadi neraka. Kalau suami istri udah nggak akur lagi, visi misi nggak mungkin bersama lagi, sudah diperbaiki nggak mungkin lagi sudah diperbaiki. Kalau kita lanjut itu, kalau misalkan lanjutkan pernikahan, apa yang terjadi? Ya neraka. Neraka itu. Au mimma yaftah abwab al-fasad wal inhiraf. Ini contoh kita sampaikan. Ataupun mungkin mereka ngotot untuk enggak cerai, misalnya enggak boleh cerai. Apa yang terjadi? Itu menjadi pintu sehingga terjadi hal yang dilarang oleh Allah. Apa artinya? Suami butuh hasrat biologisnya, istri butuh, sedangkan mereka sudah enggak mungkin bersama, akad nikah enggak mungkin dilepas. Misalkan, apa yang terjadi? Entar istrinya jajan, suami jajan. Anaknya hancur. Ya, dalam istilah ini akibat apabila tidak disyariatkan talak. Maka solusi yang terbaik, lidzalika syara'al Islam at-talaq li'aqdi au lihalli 'uqdaz zawaj. Makanya Islam mensyariatkan bolehnya talak dengan tujuan supaya tidak terjadi seperti tadi. Ya sudah, kalau misalkan sudah nggak mungkin akur lagi, sudah nggak mungkin diperbaiki lagi, daripada berantem terus di rumah, ya sudah, mending nyari solusi, sudah nyari jalan. Udah bisa, kamu perempuan silahkan kamu cari jalan sendiri yang menurut kamu benar, saya nyari jalan sendiri yang menurut saya benar, sudah. Ini tujuan dasar disyariatkan talak. Oh, kalau nggak disyariatkan talak, coba bayangin, nggak boleh cerai. Walau apapun kondisi nggak boleh cerai. Apa yang terjadi? Yang tadi, kalau nggak neraka, kalau misalkan dia tetap mempertahankan dan tidak mau jajan di luar misalkan, ya sudah, berarti dia pulang ke rumah seperti masuk neraka jahanam. La ilaha illallah. Karena itu syariat membolehkan. Walidzalika, karena semua tadi syara'al Islam ini mensyariatkan talak untuk melepaskan akad nikah. Wal bahthi an badil, setelah mereka saling cerai, kemudian saling mencari pengganti. Istri tadi nyari penggantinya, suami nyari pengganti. Li'an badilin likulli minaz zawjain, untuk setiap suami istri tadi. Wa tatahaqqaq fihi ahdafuz zawaj, yang nanti mereka masing-masing akan mendapat pengganti yang sesuai dengan mereka, yang akhirnya sama-sama mendapatkan kehidupan yang baru yang mereka inginkan. Itulah tujuan. Sebenarnya kalau dipaksa, nikah yang lain nggak mau, akhirnya ini selingkuh, suami selingkuh, istri selingkuh. Mau gimana itu kehidupan? La ilaha illallah. Sehingga lidzalika qala Allah, karena itu Allah berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakim. Kata Allah tentang dua orang laki-laki perempuan yang sudah tidak mungkin lagi dipersatukan. Kata Allah, kalau orang seperti itu, wa iyatafarraqa, kalau mereka berpisah, insyaallah yughnillahu kullam min sa'atihi, Allah akan memberikan kemudahan untuk mereka masing-masing, sehingga mereka bisa mencari pengganti masing-masing. Sudah, antara yang suami punya istri baru, si istri punya suami baru. Ini tujuan dari disyariatkan talak. Walaupun talak itu dasarnya tidak bagus, tapi hal-hal yang seperti ini, yang sudah santing, yang sudah darurat seperti ini, akhirnya talak diperbolehkan. Coba kita bayangkan kalau talak ini nggak boleh. Yang kita sudah suami istri sudah nggak mungkin dipersatukan.
berantem mulu. Kemudian mereka enggak boleh cerai. Misalkan syariat mengharamkan cerai. Apa yang terjadi ya? Rusak. Kayak neraka terus di rumah. La ilaha illallah. Makanya dalam Islam, apabila seseorang yang sudah benar-benar tidak mungkin dipersatukan, lebih baik cerai. Bisa. Daripada mukul istri, daripada kayak kejadian di video, sebagian video kita nonton suami mukul, itu yang ada videonya. Berapa banyak yang enggak ada video. Istri perempuan dizalimi, dipukul, ditendang. Kalau yang seperti itu lebih baik sudah pisah aja sudah. Daripada perempuan lebam terus di mukanya, mending sudah pisah. Si perempuan nyari suami baru, si laki juga nyari istri baru, selesai. Inilah hikmah disyariatkan nikah. Hikmah disyariatkan talak. Hikmah disyariatkan talak. Jadi fakana talaq ilajan daruriyan li halil mu'dilat wal mushkilat. Maka talak menjadi solusi yang darurat. Solusi darurat untuk menghilangkan muskilah dari masalah-masalah seperti tadi. Masalah ketika dua suami istri yang enggak mungkin dipersatukan, berantem terus. Istri kena pukul terus dari suami. Ya sudah, lebih baik saat itu cerai aja. Atau contoh seperti tadi, suami kawin pengen punya anak, sedangkan istrinya tidak mungkin memberikan anak, dan istrinya enggak ngasih izin nikah lagi. Apa solusinya itu? Enggak ada solusi kecuali cerai. Sudahlah, daripada saya nikah lagi kamu enggak ridha, mending saya cerai aja, saya cari lain yang mungkin saya bisa punya anak dari dia. Wala badila lahu wala ghina anhu, dan tidak ada solusi lain, tidak ada jalan keluar walaupun itu pahit, walaupun talak itu pahit. Memang kadang pahit, tapi kadang-kadang ia jadi obat. Sesuatu yang pahit ketika waktu darurat dia kadang-kadang menjadi obat. Yang jadi permasalahan, talak pada dasarnya disyariat untuk menghilangkan muskilah yang tadi. Cuman kadang-kadang yang terjadi sekarang, muslimin sekarang memakai talak ini bukan pada tempatnya. Nah ini muskilah. Marah sedikit ke istri, enggak dimasakin nasi, sudah langsung cerai. Ini terjadi problemnya di situ. Ketika memakai talak ini bukan pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan, dengan hikmah disyariatkannya talak. Maka fa in ista'malahu az-zawji biduni sabab wa tahqiqan li tayshi wa ra'unati wa tanfidh ahwa'i fa yakunu at-talaq abghad al-halal ila Allah. Maka ketika seorang suami memakai talak tanpa sebab, enggak ada sebab, enggak ada hukum, enggak ada salam, enggak ada apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada angin, sudah dicerai istri. Ataupun dia menceraikan istrinya cuman untuk menunaikan kemarahannya, untuk menunaikan hawa nafsunya, fayakunu talaq, maka saat itu talak menjadi yang dibenci oleh Allah. Jadi talak pada dasarnya tujuannya tadi itu untuk menghilangkan, untuk solusi seperti tadi. Tapi karena ketika suami memakai talak bukan pada tempatnya, maka saat itulah talak menjadi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kadang-kadang bertanya seperti ini, Ustaz, kalau talak istri dalam keadaan marah jatuh enggak? Katanya Ustaznya jatuh. Ustaz, saya lagi marah. Emang cerai istri lagi marah? Ada orang lagi tidur berdua lagi enak-enak cerai? Nggak mungkin. Ya cerai pasti terjadi karena marah. Karena si istri punya egonya, suami punya egonya, akhirnya cerai. Memang dasarnya cerai, si suami mengucapkan cerai karena marah. Enggak, walaupun sedang marah juga jatuh talak. La ilaha illallah wa asimaz zawj, dan
Apabila suami memakai talak ini untuk, apalagi untuk menzalimi istri, memakai talak ini untuk menzalimi istri, oh haram, haram talak. Ada saatnya kadang-kadang talak berubah hukum menjadi haram ketika seorang suami menceraikan istri dengan tujuan ingin menzalimi istri, haram. La ilaha illallah. Inilah hikmah disyariatkannya talak. Kemudian hukum talak. Al-aslu fi hukum talak annahu halal wa makruh. Hukum dasar dari talak sendiri adalah halal tapi makruh. Halal artinya boleh tapi makruh. Karena hadis tadi abghadul halali ila Allah talaq. Yang paling dibenci perbuatan yang halal oleh Allah adalah talak. Tetapi wa yakhtalifu hukm at-talaq bihasabi ahwali wa dhurufi wa ta'tari al-ahkam al-khamsah. Tapi ada kalanya kadang-kadang hukum talak berubah tergantung kondisi. Ada kondisi-kondisi yang mengubah hukum talak yang dasarnya halal berubah ada kalanya menjadi wajib. Ada kalanya talak berubah menjadi haram. Contoh yang pertama wajib. Ada talak wajib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib talak. Yaitu yang pertama fi halatil ila idza madat muddatil ila. Ini yang contoh yang wajib. Apabila seorang suami bersumpah tidak mau berhubungan. Ini bahasa Arab namanya ila. Saya bersumpah tidak akan berhubungan dengan istri selama setahun. Na'udzubillah. Itu maksimal 4 bulan. Istri, misalkan suami bersumpah lebih dari 4 bulan tidak berhubungan dengan istri, maka suami ini namanya mulin. Suami ini orang yang bersumpah tidak berhubungan dengan istri. Ini hukumnya apabila sudah sampai di 4 bulan dia dipaksa untuk berhubungan. Dipaksa untuk berhubungan. Kalau dia tidak mau berhubungan, maka dia diperintah, dipaksa sama hakim untuk menceraikan istri. Ini contoh talak yang wajib. Wajib talak bagi dia saat itu. Karena setelah lewat 4 bulan, bagi dia diberikan solusi 2. Yang pertama, ente berhubungan, jima istri. Nanti saya udah bersumpah, nanti bayar kafarat. Silahkan bayar kafarat sumpah. Harus berhubungan karena istri itu maksimal dia mampu menahan tidak berhubungan 4 bulan. Makanya kalau kita safar ke luar negeri ataupun kemana, ya usahakanlah setiap 4 bulan pulang. Ataupun solusi yang diberikan kedua, cerai. Kalau dia tidak mau berhubungan karena mempertahankan sumpahnya, misalkan, dan dia tidak mau mencerai, dicerai sama hakim. Dipisahin sama hakim. Nah, itu dia contoh talak yang wajib cerai kalau nggak mau berhubungan. La ilaha illallah. Bagi orang yang bersumpah tidak mau berhubungan dengan istrinya 4 bulan atau lebih. Jadi yang pertama contoh jadi fi halat yang pertama yang wajib talak fi halatil ila, ketika seorang suami bersumpah tidak mau berhubungan dengan istri dalam jangka waktu 4 bulan atau lebih. Fa inna zawj, maka si suami setelah lewat 4 bulan diperintahkan untuk berhubungan. Diperintahkan berhubungan, nanti dia bayar kafarat sumpah. Atau kalau enggak mau berhubungan, dia dipaksa oleh hakim untuk menceraikan istrinya. Yang kedua yang wajib cerai في حالة الشقاق بين الزوجين إذا استفحل الأمر. Ini besok aja kita lanjutkan berhubung waktu. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.